peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Magetan yang ke-347, pemerintah Kabupaten Magetan melaksanakan rangkaian ziarah makam 7 leluhur tokoh pendiri Kabupaten Magetan pada hari Selasa 6 Oktober 2022. Selain ziarah juga pemberian paket sembako kepada warga sekitar makam. Pelaksanaan dimulai setelah upacara di Taman Makam Pahlawan Yudonegoro menuju makam Ki Mageti di Jalan Basuki Rahmat Utara atau di belakang Koperasi Kokardan. Terus ke makam Yosonegoro di Jalan Seno Magetan, kemudian di makam Rangkusumo di Kelurahan Bulukerto Magetan, selanjutnya ke makam Maduretno di Puncak Gunung Banca Desa Giripurno Kawedanan, lalu makam Kertonegoro di Jalan Salak Kelurahan Kepolorejo Magetan, diteruskan ke makam Purwodiningrat di Desa Pacalan Plaosan, dan terakhir di makam Ronggogali di Desa Durenan Sidorejo. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SMSI menyampaikan dalam rangkaian peringatan HUT Magetan yang ke-347 tahun ini, seperti biasa rutin melaksanakan ziarah makam 7 leluhur. Bupati Suprawoto mengatakan dalam rangkaian hari jadi Magetan yang ke-347, kita selalu melakukan ziarah. Hanya 2 tahun ketika pandemi kita tidak melakukan. Artinya, kita mendoakan para leluhur pendiri Magetan Bupati yang telah mendahului kita. Ada peristiwa pasti hikmah, karena setiap bupati mempunyai cerita sendiri. Ada cerita heroik yang ada yang mempertaruhkan nyawa seperti Gubernur Suryo. Gubernur Suryo itu dulu Bupati Magetan. Beliau dulu sekolahnya Muspia. Muspia itu STPTN kalau zaman sekarang. Kemudian jadi bupati. Karirnya menjadi kontroler, kemudian akhirnya menjadi bupati. Setelah Indonesia merdeka, beliau jadi gubernur Jawa Timur yang pertama. Beliau pada waktu itu dibunuh PKI di Ngawi. Beliau bukan gubernur, beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung waktu pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Artinya setiap bupati punya cerita sendiri. Eyang Ronggogali tahun 1702 jadi bupati yang kedua, kemudian mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ketika berhadapan dengan penjajah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan, ketika ketidakadilan, ketika menghadapi persoalan-persoalan itu, seseorang pimpinan berbagai macam cara untuk menyelesaikannya. Karena Ronggogali, saya yakin Eyang Ronggogali tidak mungkin menghadapi Belanda waktu itu. Beliau mengundurkan diri sebagai adipati. Kedepan harapannya Magetan semakin baik, mudah-mudahan tidak tertinggal dengan kabupaten lain, menjadi salah satu kabupaten yang membanggakan, dan itu semua institusi yang ada di Magetan berkewajiban untuk memberi kontribusi, karena setiap lembaga yang ada di daerah itu pasti ada tugas pokok untuk masyarakat setempat. Hari ulang tahun Magetan yang ke-347, kita selalu melakukan ziarah. Hanya 2 tahun ketika kita pandemi kita tidak melakukan. Artinya apa? Kita mendoakan ya para leluhur pendiri Magetan, bupati yang telah mendahului kita, ya, kita ziarah ya. Ada peristiwa pasti ada yang bisa kita ambil hikmah. Karena apa? Setiap bupati mempunyai cerita sendiri. Ada cerita heroik, ada yang mentaruhkan nyawa seperti Gubernur Suryo. Gubernur Suryo itu dulu Bupati Magetan ya. Beliau itu dulu sekolahnya Muspia. Muspia itu STPDN kalau zaman sekarang. Kalau zaman Belanda dulu namanya Muspia. Kemudian jadi bupati, karirnya kan dari kontroler, terus kemudian akhirnya jadi bupati biasanya. Nah, kemudian pada waktu zaman Jepang, Gubernur Suryo diangkat menjadi residen Bojonegoro. Setelah Indonesia merdeka, beliau jadi Gubernur Jawa Timur yang pertama. Nah, beliau pada waktu dibunuh oleh PKI di Ngawi, itu beliau bukan gubernur. Beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung waktu pemerintahan di Yogyakarta. Artinya apa? Artinya setiap bupati punya cerita sendiri. Yang Ronggogali tahun 1702 ya kalau tidak salah. 1702 itu beliau jadi bupati yang kedua. Kemudian mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan hati nuraninya ketika berhadapan dengan penjajah. Jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan ketika ketidakadilan, ketika menghadapi persoalan-persoalan itu ya, seorang pimpinan berbagai macam cara untuk menyelesaikan. Karena Ronggogali, saya yakin yang Ronggogali tidak mungkin menghadapi Belanda waktu itu, ya beliau kemudian mengundurkan diri sebagai makin baik ya, Magetan akan semakin baik, mudah-mudahan nggak tertinggal dengan kabupaten lain, menjadi salah satu kabupaten yang membanggakan, dan itu semua institusi yang ada di Magetan berkewajiban untuk memberi kontribusi.
Karena setiap lembaga yang ada di daerah itu pasti ada tugas pokok fungsinya. Ya untuk siapa? Ya untuk masyarakat setempat. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.